Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Perkembangan bahasa memiliki kaitan erat dengan perkembangan biologisnya. Maka izinkan kami untuk mempresentasikan mengenai landasan neurologis pada bahasa. Materi akan disampaikan oleh teman-teman saya, yaitu Farida Riasriana, Nurul Hulpatunisa, Nur Asya, Putri Fahira Legiana, dan Devika Ayu Perdani. Salam kenal teman-teman semua, saya Anita Octavia Ramawati sebagai moderator. Terima kasih. Evolusi otak manusia. Manusia tumbuh secara gradual dari suatu bentuk ke bentuk lain selama berjuta-juta tahun. Salah satu pertumbuhan yang telah diselidiki oleh para ahli paleontologi menunjukkan bahwa evolusi otak dari primat Australopithecus sampai dengan manusia pada masa kini telah berlangsung sekitar 3 juta tahun. Dari munculnya Homo erectus sampai dengan adanya Homo sapiens sekitar 1,7 juta tahun lalu, ukuran otak manusia telah berkembang hampir 2 kali lipat, dari 800 mg ke 1500 mg. Perkembangan otak ini dapat dibagi menjadi 4 tahap, antara lain tahap pertama adalah tahap perkembangan ukuran. Seperti yang dikatakan di atas, tahap ini tampak pada Homo erectus yang ditemukan di Jawa dan di Cina. Tahap kedua adalah adanya perubahan, reorganisasi pada otak. Lembah-lembah pada otak ada yang bergeser sehingga memperluas daerah lain, seperti daerah yang dinamakan kairah parietal. Perubahan ini terjadi pada Australopithecus ke Australopithecus afarensis. Tahap ketiga adalah munculnya sistem fiber yang berbeda-beda pada daerah-daerah tertentu melalui corpus callosum. Kemudian tahap terakhir adalah munculnya dua hemisfer yang asimetris. Evolusi otak manusia. Otak manusia merupakan pusat dari sistem saraf manusia dan merupakan organ yang sangat kompleks. Terlampir di tempurung kepala, ia memiliki struktur umum yang sama dengan otak mamalia lain, tetapi 3 kali lebih besar sebagai otak mamalia khas dengan ukuran tubuh setara. Perbedaan antara otak manusia saat ini dan otak manusia prasejarah serta nenek moyang primata dapat dijelaskan dengan ukuran otak itu sendiri yang semakin meningkat. Terdapat peningkatan relatif sebanyak 7 kali lipat pada ukuran otak dibanding masa tubuh mulai dari zaman kera sampai manusia hari ini. Otak manusia berubah karena Homo sapiens mengembangkan kemampuan sosiokognitif dan bekerja sama sehingga sukses bersaing. Berkembangnya otak manusia ini disebabkan karena kebutuhan manusia untuk bekerja sama dalam kelompok demi mempertahankan persaingan melawan kelompok Homo sapiens lainnya. Otak seorang bayi ketika baru dilahirkan beratnya hanyalah kira-kira 40% dari berat otak yang dewasa. Sedangkan makhluk primata lain seperti kera adalah 70% dari otak dewasanya. Dari perbandingan tersebut, tampak bahwa manusia kiranya telah dikodratkan secara biologis untuk mengembangkan otak dan kemampuannya secara cepat. Dalam waktu tidak terlalu lama, otak itu telah berkembang menuju kesempurnaannya. Otak manusia versus otak binatang. A. Otak manusia. Berat otak manusia adalah antara 1 sampai 1,5 kg. Ukuran ini adalah 2% dari berat badannya. Akan tetapi menyedot 15% dari seluruh peredaran darah dari jantung dan memerlukan 20% dari sumber daya metabolik manusia. Sistem syaraf manusia terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama A. Tulang punggung, yang kedua otak. Yang B. Otak binatang. Korteks serebral pada binatang boleh dikatakan tidak tampak padahal korteks inilah yang sangat berkembang pada manusia. Manusia memakai sebagian besar otaknya untuk proses mental, termasuk proses kebahasaan, tetapi binatang lebih banyak memakai otaknya untuk kebutuhan-kebutuhan fisik. Kaitan otak dengan bahasa. Apabila input yang masuk adalah dalam bentuk lisan, maka bunyi itu ditanggapi di lobe temporal.
khususnya oleh korteks primer pendengaran. Setelah itu diterima, dicerna, dan diolah, selanjutnya bunyi bahasa tadi dikirim ke daerah Wernicke untuk diinterpretasikan. Bila masukan tadi perlu ditanggapi secara verbal, maka interpretasi itu dikirim ke daerah Broca melalui vasikulus akurat. Di daerah Broca, proses penanggapan dimulai. Setelah diputuskan tanggapan verbal itu bunyinya seperti apa, maka daerah Broca memerintahkan motor korteks untuk melaksanakannya. Peran hemisfer kiri dan kanan. Dari hasil operasi yang dinamakan hemisferotomi, operasi di mana satu hemisfer diambil dalam rangka mencegah epilepsi. Bila hemisfer kiri yang diambil, maka kemampuan bahasa orang itu menurun dengan drastis. Sebaliknya, bila yang diambil hemisfer kanan, maka orang tersebut masih dapat berbahasa meskipun tidak sempurna. Ada juga hal-hal yang berkaitan dengan bahasa yang ditangani oleh hemisfer kanan. Dari orang yang hemisfer kanannya terganggu, maka didapati bahwa kemampuan mereka dalam mengurutkan sebuah peristiwa, sebuah cerita atau narasi menjadi kacau. Selanjutnya, gangguan berbicara, berbahasa, berpikir, dan lingkungan sosial. Yang pertama, gangguan berbicara. A. Gangguan mekanisme berbicara. Mekanisme berbicara adalah suatu proses produksi ucapan atau perkataan oleh kegiatan terpadu dari pita suara, lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut, serta kerongkongan dan paru-paru. Maka gangguan berbicara berdasarkan mekanismenya ini dapat dirinci, yaitu gangguan akibat faktor pulmonal, gangguan akibat faktor laringal, gangguan akibat faktor lingual, dan gangguan akibat faktor resonansi. B. Gangguan akibat multifaktorial. Akibat gangguan multifaktorial atau berbagai faktor bisa menyebabkan terjadinya berbagai gangguan berbicara, antara lain yaitu berbicara serampangan, berbicara propulsif, berbicara mutis atau mutisme. C. Gangguan psikogenik. Gangguan berbicara psikogenik ini sebagai berikut, yaitu berbicara manja, berbicara kemayu, berbicara gagap, dan berbicara latah. Yang kedua, gangguan berbahasa. Berbahasa berarti berkomunikasi dengan menggunakan suatu bahasa. Bagaimana kemampuan berbahasa dikuasai manusia, berkaitan erat dan sejalan dengan perkembangan manusia yang baru lahir itu. Proses memproduksi kata-kata itu berlangsung terus sejalan dengan proses pengembangan, pengenalan, dan pengertian atau gnosis dan kognisis. Dalam perkembangan itu, kata-kata akan menjadi perkataan yang merupakan abstraksi atau kata-kata yang mengandung makna. Untuk dapat berbahasa diperlukan kemampuan mengeluarkan kata-kata. Ini berarti daerah Broca dan Wernicke harus berfungsi dengan baik. Kerusakan pada daerah tersebut dan sekitarnya menyebabkan terjadinya gangguan bahasa yang disebut afasia. Dalam hal ini, Broca sendiri menamai afemia. Berikut adalah jenis-jenis afasia. A. Afasia motorik. Kerusakan pada belahan otak yang dominan yang menyebabkan terjadinya afasia motorik bisa terletak pada lapisan permukaan lesikortikal daerah Broca atau pada lapisan di bawah permukaan lesi subkortikal daerah Broca, atau juga di daerah otak antara daerah Broca dan daerah Wernicke lesi transkortikal. Oleh karena itu didapati adanya 3 macam afasia motorik ini, yaitu 1. Afasia motorik kortikal, 2. Afasia motorik subkortikal, 3. Afasia motorik transkortikal. B. Afasia sensorik. Penyebab terjadinya afasia sensorik adalah akibat adanya kerusakan pada lesi kortikal di daerah Wernicke pada hemisferium yang dominan. Daerah itu terletak di kawasan asosiatif antara daerah visual, daerah sensorik, daerah motorik, dan daerah pendengaran. Kerusakan di daerah Wernicke ini menyebabkan bukan saja pengertian dari apa yang didengar, pengertian auditorik terganggu, tetapi juga pengertian dari apa yang dilihat, pengertian visual ikut terganggu. Jadi, penderita afasia sensorik ini kehilangan pengertian bahasa lisan dan bahasa tulis. Namun, dia masih memiliki cura verbal meskipun hal itu tidak dipahami oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain.
Ketiga, gangguan berpikir. Ekspresi verbal merupakan pengutaraan isi pikiran. Makna yang tersirat dalam gaya bahasa tertentu adalah isi pikiran itu. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa ekspresi verbal yang terganggu bersumber atau disebabkan oleh pikiran yang terganggu. Gangguan ekspresi verbal sebagai akibat dari gangguan pikiran dapat berupa hal-hal berikut. A. Pikun atau demensia. B. Schizofrenik. C. Depresif. 4. Gangguan lingkungan sosial. Yang dimaksud dengan akibat faktor lingkungan adalah terasingnya seorang anak manusia yang aspek biologis bahasanya normal dari lingkungan kehidupan manusia. Keterasingannya bisa disebabkan karena diperlakukan dengan sengaja sebagai eksperimen, bisa juga karena hidup bukan dalam alam lingkungan manusia, melainkan dipelihara oleh binatang serigala seperti kasus Kamala dan Mowgli. Anak terasing tidak sama dengan kasus anak tuli. Anak tuli masih hidup dalam masyarakat manusia, maka meskipun dia terasing dari kontak bahasa, tetapi dia masih dapat berkomunikasi dengan orang di sekitarnya. Sedangkan anak terasing menjadi tidak bisa berkomunikasi dengan manusia karena dia tidak pernah mendengar suara ujaran manusia. Jadi, anak terasing karena tidak ada orang yang mengajak dan diajak berbicara. Tidak mungkin dapat berbahasa karena dia sama sekali terasing dari kehidupan sosial masyarakat. Maka dengan cepat ia menjadi sama sekali tak dapat berbahasa. Otaknya menjadi tidak lagi berfungsi secara manusiawi karena tidak ada yang membuatnya atau memungkinkannya berfungsi demikian. Maka sebenarnya anak terasing yang tidak punya kontak dengan manusia bukan lagi manusia, sebab manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Meskipun bentuk badannya adalah manusia, tetapi dia tidak bermartabat sebagai manusia. Otaknya tidak berkembang sepenuhnya, tidak dapat berfungsi dalam masyarakat manusia, dan akhirnya menjadi tidak mampu sebagai manusia setelah beberapa tahun. Hipotese umur kritis. Sebelum mencapai umur belasan bawah, sekitar umur 12 tahun, anak mempunyai kemampuan untuk memperoleh bahasa manapun yang disajikan padanya secara natif. Hal ini tampak terutama pada aksesnya. Gejala ini dinyatakan dalam hipotese yang bernama hipotesis umur kritis yang diajukan oleh Lindbergh 1967. Pada esensinya, hipotese ini mengatakan bahwa antara umur 2 tahun sampai dengan 12 tahun, seorang anak dapat memperoleh bahasa manapun dengan kemampuan seorang penutur asli. Jadi, seandainya ada keluarga Amerika yang tinggal di Jakarta dan kemudian mereka melahirkan anak dan anak itu bergaul dengan orang-orang Indonesia sampai dengan katakanlah umur 5-7 tahun, dia pasti akan dapat berbahasa Indonesia Jakarta seperti anak Jakarta yang lain. Begitu juga sebaliknya, anak Indonesia yang lahir dan besar di New York dan bergaul dengan orang-orang New York, maka berbicara bahasa Inggris New York seperti orang New York. Kidalan dan kekinanan. Perlu kita ketahui bahwa ada orang yang kidal dan ada juga orang yang kinan. Bahkan ada pula yang dapat menggunakan kedua tangannya secara berimbang disebut ambidextrous. Disebutkan bahwa hemisfer kiri adalah sebagai hemisfer dominan bagi bahasa. Untuk kebanyakan orang, bahasa ada pada hemisfer kiri, yaitu sekitar 99% dari orang kinan memakai hemisfer kiri untuk berbahasa. Demikian juga orang kidal, yaitu 75% dari mereka juga memakai hemisfer kiri. Meskipun kadar dominasi hemisfer ini tidak sekuat seperti pada orang kinan. Berdasarkan penelitian bahwasanya bagian depan dari otak kita tidak mempengaruhi seseorang untuk berbicara dengan baik dan benar. Namun bagian kepala yang disebut dengan medan Broca yang memiliki peranan penting dalam berbahasa. Namun yang terjadi dalam masyarakat kita adalah sesuatu yang buruk itu berasal dari kiri, dan hal yang sudah menjadi budaya dalam masyarakat
yang berbudaya seperti ini, orang umumnya menghalangi anak untuk menjadi kidal. Padahal, masalah kekidalan adalah semata-mata masalah genetik. Namun, belum ada penelitian yang menyatakan mengenai dampak dari pemaksaan memakai tangan kanan. Bahasa sinyal. Orang yang tidak dapat berkomunikasi secara lisan dapat menggunakan piranti lain, yakni bahasa sinyal. Bahasa ini mempergunakan tangan dan jari-jari untuk membentuk kata dan kalimat, seperti pada orang tunarungu. Karena hemisfer kanan lebih unggul untuk menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan desain dan pola-pola visual. Maka, kita mengharapkan hemisfer inilah yang juga mengurusi bahasa sinyal. Metode penelitian otak. Kemajuan teknologi telah membuat penelitian mengenai otak lebih maju. Kini telah terdapat CT atau CAT, PET, MRI, dan ERPS. CT atau CAT scan memanfaatkan sumber sinar X untuk merekam berbagai imaji, yang oleh komputer kemudian dibentuk imaji 3 dimensi dari seluruh atau sebagian otak. Berbeda dengan PET atau positron emission tomography, dapat mempertunjukkan kegiatan otak secara langsung. MRI, magnetic resonance imaging, mengukur fungsi otak dengan memanfaatkan jumlah aliran darah. Dan ERPS, event related potential, mengukur perubahan-perubahan voltage pada otak yang berkaitan dengan hal-hal yang sensori, motorik, atau kognitif. Jadi, dari paparan di atas dapat kami simpulkan bahwa kaitan neurologis dan perkembangan bahasa sejak dini sangat erat. Seorang anak yang mengalami masa-masa menangis, mendekut, dan mengoceh sesungguhnya mengalami juga perkembangan otak yang sangat signifikan. Kemajuan berbahasa ditentukan bagaimana pola pendidikan anak sejak dini. Para ahli menganjurkan bahwa komunikasi yang diberikan kepada seseorang anak sejak dalam kandungan akan terus berkembang sampai dia lahir ke dunia. Perkembangan yang baik akan menciptakan individu yang sempurna kelak. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih atas partisipasi teman-teman. Terima kasih.